Perkenalkan, nama saya Ferdinand Jaung. Saya kelas 2024B, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menganalisis terkait kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Oke, baik. Kasus yang akan saya analisis yaitu kasus berikut ini. Mari kita saksikan. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Jadi, kasus Ferdi Sambo bermula pada 8 Juli 2022 dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Jadi, kronologi kasus ini, pada 8 Juli 2022, Brigadir C tewas dalam insiden yang awalnya dilaporkan sebagai baku tembak dengan Barada Richard di rumah dinas Ferdi Sambo. Pada 12 Juli 2022, Kapolri Jenderal Institusi Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sebagai pengawas. Agustus 2022, Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir C bersama dengan Baharadar E. Eripak Rizky Rizal, Kuatmaruf, dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Pada 19 Agustus 2022, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Dan 17 Oktober 2022, sidang perdana Ferdi Sambo digelar dengan agenda pembacaan dakwa. Dan pada 13 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan visum hukum mati kepada Ferdi Sambo. Motif pembunuhan: Ferdi Sambo mengaku membunuh Brigadir C karena marah dan emosi, mengaklami bahwa Brigadir C telah melukai martabat keluarganya. Proses hukum: setelah penetapan tersangka, Ferdi Sambo dicopot dari jabatan sebagai Kadif Propam Polri dan diberhentikan secara tidak hormat. Sidang perdana dimulai pada 17 Oktober 2022 dengan dakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada 13 Februari 2023. Ia divonis hukum mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan perwira tinggi Polri dan mengungkapkan berbagai pelanggaran etik di tubuh kepolisian. Selain Ferdi Sambo,
beberapa anggota Polri lainnya juga dikenai sanksi terkait upaya menghalangi penyelidikan dari kasus ini. Jadi, seperti yang diketahui sebelumnya, saya akan menganalisis kasus Verdi Sambo. Jadi, kasus hukum Verdi Sambo yang melibatkan pelanggaran hukum serius seperti pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua dapat dianalisiskan berdasarkan sila-sila Pancasila untuk melihat sejauh mana kasus tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam negara Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai religius karena tindakan pembunuhan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun. Analisis tindakan Verdi Sambo dan pihak-pihak yang terlibat menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Proses hukum yang adil harus dilakukan untuk menegakkan kebenaran demi mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, prinsip setiap individu memiliki hak hidup dan perlakuan yang manusiawi. Jadi, tindakan pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo melanggar hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, manipulasi fakta oleh oknum yang seharusnya menegakkan hukum menunjukkan larangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Proses pengadilan harus menjunjung tinggikan martabat manusia baik korban maupun pelaku. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip ketuhanan prinsip keutuhan bangsa harus dijaga melalui keadilan dan harmoni. Jadi kasus ini menimbulkan gejolak di masyarakat karena melibatkan institusi kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan persatuan. Ketidakadilan dalam kasus ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang pada akhirnya memengaruhi persatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Jadi penanganan kasus ini melibatkan proses hukum yang harus transparan berdasarkan musyawarah dalam lembaga peradilan, upaya menutup-nutupi kebenaran oleh beberapa pihak. Awalnya bertentangan dengan prinsip ini, namun pengungkapan fakta melalui persidangan yang adil mencerminkan upaya untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsipnya setiap warga negara berhak
mendapatkan keadilan tanpa memandang jabatan atau status. Analisis kasus ini menguji komitmen hukum Indonesia dalam memperikat keadilan hukum terhadap Verdi Sambo dan pihak-pihak yang terlibat, menjadi penegasan bahwa semua orang setara di mata hukum. Keputusan akhir harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Kasus Verdi Sambo adalah salah satu kasus besar yang mengguncang Indonesia, terutama karena melibatkan seorang perwira tinggi polisi. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua, yang mengungkapkan banyak sisi gelap dalam institusi kepolisian. Jadi pandangan saya terkait kasus ini adalah, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya melindungi hukum di masyarakat. Posisi Sambo sebagai jenderal polisi memberikan akses untuk memanipulasi fakta, mengintimidasi saksi, dan menghambat penyelidikan. Yang kedua, pentingnya reformasi di kepolisian. Kasus ini menjadi titik balik untuk mereformasikan institusi kepolisian. Kepercayaan publik terhadap polisi sempat merosot tajam, dan hal ini menjadi pengingat bahwa lembaga penegak hukum harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga yaitu keadilan yang berproses. Jadi walaupun keputusan hukum sudah dijatuhkan, hukuman mati untuk Verdi Sambo, proses hukum ini memperlihatkan bagaimana sistem peradilan berusaha bekerja meski mendapatkan tekanan publik. Ini juga menjadi pembelajaran tentang pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Yang keempat yaitu pesan moral untuk semua pihak. Kasus ini adalah pelajaran penting tentang integritas, tanggung jawab, dan pentingnya tindakan melawan hukum, apalagi yang melibatkan nyawa, akan ada konsekuensinya. Ada beberapa teori yang mendukung pernyataan saya terkait kasus ini. Yang pertama, teori keadilan. Prinsip utama keadilan sebagai kejujuran dan pemerataan hak mengemukakan bahwa dalam situasi ketidakadilan harus ada perlakuan yang setara dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Pandangan saya dalam kasus Verdi Sambo, keadilan harus ditegakkan dengan menghukum pelaku sesuai dengan hukuman yang berlaku, tanpa memandang jabatan atau status sosial. Perlakuan istimewa terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan bertentangan dengan prinsip keadilan. Yang kedua, teori kepastian hukum. Hukum yang baik harus memenuhi 3 elemen, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.
pandangan saya, memanipulasi fakta yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan jajarannya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, di mana hukum seharusnya berlaku secara konsisten untuk semua orang. Pengungkapan fakta dalam persidangan adalah langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga itu teori fungsi sosial hukum. Prinsip utama, hukum adalah alat rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kasus Ferdy Sambo merusak kepercayaan masyarakat terhadap pandangan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dapat memperbaiki tatanan sosial dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam proses hukum yang berjalan, Ferdy Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP, dan pasal 55 ayat 1 dengan merusak dan menghilangkan barang bukti. Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap integritas institusi Polri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa telah terjadi pembunuhan di luar proses hukum dan kasus ini dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengawasi Polri guna mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri. Mereka menekankan bahwa proses hukum yang adil dan terbuka dapat menjadi momentum bagi reformasi di tubuh Polri. Secara keseluruhan, kasus Ferdy Sambo mengungkapkan adanya krisis budaya dalam institusi kepolisian yang memerlukan perhatian serius. Diharapkan penanganan kasus ini secara transparan dan akuntabel dalam menjadi langkah awal dalam memperbaiki integritas dan profesionalisme Polri di masa yang mendatang. Jadi kesimpulan terkait kasus Ferdy Sambo mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas sangat penting. Proses hukum yang berkeadilan serius. Pancasila juga berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan institusi negara agar kasus serupa tidak terulang.